saya sampaikan pidato saya pertama kali di Balai Kota, saya sampaikan begini, saya tidak akan membawa orang dari luar untuk membuat keputusan di dalam. Bahwa yang namanya Gubernur Jakarta, undang-undang sudah mengatur mempunyai staf khusus. Staf khusus itu akan membantu saya. Tetapi keputusannya sepenuhnya saya gunakan ASN yang ada di Balai Kota. ASN yang sekarang bekerja dengan sama. Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Berburu tajil, hidup mutia. Karena ada Maya, saya mutia. Bersama teman baik Transjakarta. Apa kabar Kadin DKI Jakarta? Mas Anindya Bakri, saya ini sahabat bapaknya. Tumbuhnya Mas Anin. Dari yang belum nakal sampai nakal dan nggak nakal. Prof. Dailami Firdaus, beliau ini yang diminta oleh Jakarta ini menjadi lebih ramah, lebih baik, lebih membantu, tidak lagi mempersulit. Maka di dalam rapat internal saya sampaikan kepada semua jajaran pemerintah Jakarta, praktek-praktek yang dulu stop. Saya bukan orang yang selalu melihat kaca spion ke belakang, tetapi yang ke depan kita atur lebih baik. Ada Bu Eli, ada Pak Sigit, ada yang lain-lain. Saya bilang, bahkan besok hari Selasa kami akan rapat khusus untuk mempermudah pelayanan perizinan kepada dunia usaha. Jadi kalau ada teman-teman Kadin yang masih dipersulit di Jakarta, monggo kontak saya langsung. Monggo kontak saya langsung. Karena yang seperti ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi Jakarta. Jakarta ini sekarang peringkat nomor 74 dari 156 kota global dunia. Nomor 1 New York, nomor 7 Singapura, nomor 42 Bangkok, Kuala Lumpur nomor 70, Manila nomor 72, Jakarta nomor 74, kita hanya di atasnya Hanoi. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak baik di Jakarta ini. Padahal dari segi penduduk, dari segi size, dari segi volume bisnis, Jakarta lebih besar dari semuanya. Pasti ada sesuatu question mark yang besar. Kenapa itu terjadi? Kerni salah satu lembaga yang mengukur ini mengatakan, kebetulan saya ketemu sendiri Kerninya, salah satu faktor utama adalah sumber daya manusia, proses perizinan yang bertele-tele, kemudian informasi yang tidak terbuka secara baik ke masyarakat. Jadi itulah yang kemudian menjadi konsentrasi saya untuk melakukan pembenahan perubahan di Jakarta. Contoh kecil, dulu kalau rapat panjang, kalau sama saya bilang nggak ada, rapat 1 jam cukup, harus ganti topik, nggak ada, pokoknya rapat basa-basi, harus ada keputusan, kesimpulan, dan harus bisa dieksekusi. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya 10 tahun menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, biasa mengatur di tingkat pusat, sehingga saya tahu apa yang menjadi hal yang dibutuhkan Jakarta pada saat ini. Jakarta memberikan kontribusi 16,7% dari produk domestik bruto kita, perekonomian nasional kita. Tetapi pertumbuhan Jakarta tahun lalu 4,9%, di bawah 5,02% nasional. Karena apa? Memang karena dampak dari COVID kemarin masih dirasakan pada tahun 2024 yang lalu. Sehingga dengan demikian sektor perdagangan yang selama ini memberikan kontribusi paling besar itu mengalami penurunan. Ada sektor properti, otomotif yang menjadi kekuatan utama, salah satu kekuatan utama di Jakarta, sekarang ini juga mengalami penurunan. Saya yakin sebagai Ketua Umum Kadin pasti Mas Anin memahami ini. Maka untuk itu Bu Diana, mari bersama-sama kita untuk melakukan perbaikan Jakarta. Dari sisi dunia usahanya, bisnisnya lebih terbuka, transparan. Kalau ada hambatan di internal Pemda Jakarta,
saya bersedia dikontak setiap saat. Karena tanpa itu, menurut saya, tanpa itu Jakarta sudah seperti merasa nyaman. Salah satu faktor, ini saya buka di sini, salah satu faktor kenapa saya kemudian dari yang pasti teman-teman Kadin tahu, yang dari dulu menolak dicalonkan untuk calon gubernur, saya menolak. Akhirnya saya bersedia dan saya fight untuk menang karena perbedaan disparitas kaya miskin yang terlalu luar biasa di Jakarta. Sehingga sektor inilah yang harusnya, kalau dulu ada theoretical down effect, jadi Kadin diharapkan dunia usaha ini naik, kemudian bisa merembes ke bawah, membawa atmosfer kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Kalau itu bisa terjadi, saya yakin akan membawa perbaikan bagi kehidupan di Jakarta. Maka untuk itu, Jakarta mau maju kalau dunia usahanya sehat, transparan, dan dikelola secara baik oleh orang-orang yang memang berikhtikat untuk membangun Jakarta. Tetapi kalau Jakarta hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, sampai kapanpun kesejahteraan itu tidak akan pernah merata. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, saya berkeinginan betul Jakarta ini iklim investasinya kita permudah. Kadin dan pemerintah Jakarta tentunya harus menjadi salah satu lokomotif utama. Maka Bu Diana, saya akan mendorong betul teman-teman Kadin berperan serta untuk ikut serta memajukan Jakarta, tetapi tentunya sesuai dengan porsi yang selama ini dilakukan oleh Kadin. Hal yang dulu susah akan kita permudah. Hal-hal yang dulu menjadi penghambat, tadi saya tanya Bu Diana, apa menjadi penghambat Bu? Selalu dijanjikan permasalahan selesai 12 hari. Tapi hari ke-12 kemudian dipanggil. Betul Bu, Ibu sampaikan ke saya kan begitu. Nah yang seperti ini nggak boleh lagi Bu Eli. Jadi kita harus lakukan perubahan. Siapapun yang masih melakukan itu artinya tidak ingin membawa kebaikan bagi Jakarta. Ya udah, kalau memang itu pejabatnya ya kita pindah dan sebagainya. Sebab tanpa itu nggak mungkin lah Jakarta akan mengalami perbaikan. Dan saya bersyukur, Pak Ani, sejak saya sampaikan pidato saya pertama kali di Balai Kota, saya sampaikan begini. Saya tidak akan membawa orang dari luar untuk membuat keputusan di dalam. Bahwa yang namanya Gubernur Jakarta, undang-undang sudah mengatur mempunyai staf khusus. Staf khusus itu akan membantu saya. Tetapi keputusannya sepenuhnya saya gunakan ASN yang ada di Balai Kota. ASN yang sekarang bekerja dengan sama. Makanya saya tidak akan membawa ASN dari luar satupun, karena saya meyakini Jakarta ini adalah orang-orang yang terampil dan terlatih. Yang saya kaget Bu Diana, jagoan-jagoannya di ASN Jakarta itu rata-rata perempuan. Benar, rata-rata perempuan. Ada Bu Eli, ada Bu Dewi, tadi ada mana? Bu Dewi ada Bu Tika, ada Bu Lucy, Bu Ratu. Pertama dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum.